Sobat Mos, kembali lagi pada Cuan Academy kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang salah satu hal penting dalam melakukan trading. Sebelum itu, perkenalkan saya Anissa Nada Aulia yang akan menemani Sobat Mos semua dalam pembahasan hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang classical pattern yang merupakan salah satu strategi dalam melakukan trading nih Sobat Mos. Untuk itu simak terus penjelasannya dan jangan sampai ketinggalan ya. Untuk Sobat Mos yang belum tahu apa itu classical pattern, udah tepat banget nih buat nonton video penjelasan kali ini. Jadi, classical pattern adalah sebuah pola yang biasanya digunakan oleh para trader untuk memprediksi peluang yang akan terjadi. Nah, classical pattern ini mencangkup dua pola umum, yaitu reversal pattern dan continuation pattern, yang kemudian dijadikan sebagai strategi dalam melakukan trading. Nah, classical pattern kemudian akan melihat pergerakan harga melalui arah tren yang sedang berlangsung. Ketika pola harga menandakan perubahan tren, maka pola tersebut dikatakan sebagai reversal pattern. Dan ketika tren melanjutkan pola yang sedang berlangsung, maka dikatakan sebagai continuation pattern. Reversal pattern terjadi ketika tren telah mencapai batas support atau resisten pada suatu zona harga yang kemudian terjadi perubahan atau pembalikan arah tren. Pada batas zona resisten atau juga disebut distribution pattern akan mengalami peningkatan offer atau taking profit dari pelaku pasar yang melebihi demand, sehingga tren akan mengalami reversal pattern. Dalam reversal pattern akan menimbulkan dua bentuk pola. Pola yang pertama adalah head and shoulder dan yang kedua adalah inverted head and shoulder. Pada pola head and shoulder akan membentuk tiga peak. Titik tertinggi pada peak yang berada di tengah disebut sebagai head dan sisanya disebut sebagai left shoulder dan right shoulder. Pola ini akan mengindikasikan terjadinya perubahan arah tren dari bullish menuju bearish. Trader dapat out pada saat breakdown support untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Sebaliknya, pada inverted head and shoulder akan membentuk tiga truh menurun dengan titik terendah pada truh yang berada di tengah. Pola tersebut akan mengindikasikan perubahan arah tren dari bearish menuju bullish. Trader dapat entry saat break resisten untuk mencari peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, terdapat pola double top dan double bottom. Pada pola double top akan membentuk dua peak yang sejajar antara support line dan resistance line, yang akhirnya berpotensi terjadinya breakdown. Pola ini mengindikasikan terjadinya perubahan pola sideways menuju downtrend. Trader dapat menjual pada saat menyentuh support line. Untuk pola double bottom akan membentuk dua truh yang sejajar antara support line dan resistance line dan akhirnya berpotensi terjadi breakout. Pola ini akan mengindikasikan terjadinya perubahan pola dari sideways menuju uptrend. Trader dapat membeli pada saat menembus resistance line. Untuk selanjutnya, saya akan membahas pola triple top dan triple bottom. Pada pola ini akan membentuk tiga peak sejajar menjadi sideways trend pada suatu zona. Pola triple top akan membentuk tiga peak yang sejajar antara support line dan resistance line, yang akhirnya berpotensi terjadi breakdown. Pola ini mengindikasikan terjadinya perubahan pola dari sideways menuju downtrend. Trader dapat menjual pada saat menyentuh support line. Pola triple bottom akan membentuk tiga truh yang sejajar antara support line dan resistance line, dan akhirnya berpotensi terjadi breakout. Pola ini akan mengindikasikan terjadinya perubahan pola dari sideways menuju uptrend. Trader dapat membeli pada saat menembus resistance line. Pola berikutnya adalah rising wedges dan falling wedges. Pada pola rising wedges memiliki karakteristik yang sama dengan pola sebelumnya, di mana pada pola ini akan mengindikasikan terjadinya perubahan arah tren menjadi downtrend. Akan tetapi memiliki sedikit perbedaan di dalamnya. Diawali dengan range yang lebih lebar antara resisten dan support yang diakhiri dengan range yang lebih sempit dan membentuk pola bullish.
sehingga pergerakan harga akan diakhiri dengan tren breakdown. Sebaliknya, pada pola falling wedges memiliki karakteristik yang sama dengan pola triple bottom, di mana pada pola ini akan mengindikasikan terjadinya perubahan arah tren menjadi uptrend. Akan tetapi memiliki sedikit perbedaan di dalamnya, diawali dengan range yang lebih lebar antara resisten dan juga support yang diakhiri dengan range yang lebih sempit dan membentuk pola bearish, sehingga pergerakan harga akan diakhiri dengan tren breakout. Dan untuk jenis reversal pattern terakhir adalah rounding top dan bottom. Pola ini akan terlihat seperti sebuah bentuk bulat dari pergerakan tren dengan time frame yang lebih lama dari pola-pola sebelumnya. Pola ini biasanya terjadi setelah tren naik dan turun yang signifikan. Pada rounding top mengindikasikan bahwa kekuatan pembeli melemah dan tekanan penjual meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya downtrend. Sebaliknya, pada rounding bottom mengindikasikan bahwa tekanan penjual melemah dan kekuatan pembeli meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya uptrend. Oke, sebelumnya kita telah membahas tentang reversal pattern secara mendalam. Semoga Sobat MOS menjadi semakin ngerti ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang continuation pattern yang juga tidak kalah penting. Nah, mungkin Sobat MOS yang belum tahu tentang continuation pattern akan bertanya-tanya nih, apa sih continuation pattern itu? Jadi, continuation pattern merupakan sebuah pola yang mengindikasikan harga akan terus bergerak mengikuti tren yang sedang berlangsung. Pola ini dianggap sebagai jeda sebelum akhirnya mengikuti tren yang sebenarnya. Karakteristik pola ini memberikan gambaran apakah tren akan naik atau justru tren akan menurun. Pola ini juga memiliki ciri khas berbentuk seperti segitiga, yaitu triangle pattern dan dibagi menjadi ascending pattern, descending pattern, dan symmetrical pattern. Pada ascending pattern dapat dilihat bahwa pola memiliki garis tren yang datar pada zona resisten dan memiliki tren meningkat pada zona support. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya demand yang ada pada pasar sehingga menyebabkan terjadinya uptrend. Untuk pola descending pattern berbanding terbalik dengan pola ascending pattern. Pola ini memiliki tren yang menurun pada zona resisten dan mendatar pada zona support. Penurunan disebabkan oleh demand yang tidak sesuai dengan banyaknya supply yang ada di pasar, sehingga menyebabkan terjadinya downtrend. Kemudian pada pola symmetrical pattern terbentuk karena tren bertemu pada suatu titik dan memiliki garis yang sejajar. Pada pola ini mengindikasikan tren berubah menjadi naik atau menjadi turun. Uptrend ataupun downtrend dipengaruhi oleh kesesuaian supply dan demand. Demikian penjelasan tentang chart. Terima kasih untuk Sobat MOS semua yang sudah menonton Cuan Academy kali ini. Semoga dengan pembahasan classical pattern ini dapat memberikan cuan yang lebih maksimal bagi Sobat MOS semua. Saya Anissa pamit undur diri, sampai jumpa pada Cuan Academy berikutnya.